إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu tempat yang berkah ini. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat-Nya, karunia-Nya, dan semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas Al-Qur'an dan Sunnah dan mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Di kesempatan yang berbahagia ini, ikhwanu fiddin, hafizakumullahu jami'a, kita akan membahas suatu permasalahan yang sangat penting, yang tentunya ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dengannya. Ini adalah perkara yang sangat mulia. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dia adalah perkara sebagian daripada agama. Di malam hari ini kita membahas suatu ibadah. Dia adalah ibadatun qalbiyah, ibadah hati, yang mana ibadah ini berkenaan dengan tawakal. Dari tawakal ini, apa yang kita akan bahas, kita tidak sepenuhnya mampu untuk membahas satu hari dari pembahasan tawakal. Kalaulah kita ingin membahas sepenuhnya permasalahan tawakal ini, tentu akan bisa menghabiskan usia kita dari membahasnya. Namun kita hanya mengambil titik-titik poin yang sangat penting yang berkaitan dengan tawakal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan terhadap Allah Subhanahu wa taala maka bertawakallah kalian kepadanya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya ayat yang mulia ini menunjukkan hanya kepada Allah kalian bertawakal. Memberikan faedah pembatasan. Tidak ada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan tawakal ini bimanzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin, sekedudukan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa manzilatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bimanzilati la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sekedudukan dengan iyyaka la ilaha illallah, yaitu kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas. Kemudian kita akan menerangkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita akan membawakan makna dari aqwal ulama. Setelah itu kita akan merinci daripada tingkatan-tingkatan tawakal. Seberapa tingkatan tawakal dan hakikat daripada tawakal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalul mu'minin, dan terhadap Allah lah
orang-orang mukmin itu bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan baginya. Terhadap Allah lah kecukupan kepadanya. Allah akan memberikan kecukupan untuknya. Ini banyak sekali ayat yang berkenaan dengan tawakal. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir." Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal. Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau lah kami kembali, kami bertobat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Dan kepada Engkau lah kami tempat kembali dan Engkau lah tempat kembali. Kemudian orang-orang yang bertawakal itu orang-orang yang senantiasa apabila disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hati mereka. Bukan hanya sekadar mereka orang yang beriman, tapi mereka itu orang yang beriman disertai dengan tawakal. Itulah yang membuat hati mereka bergetar karena penyandaran ia adalah sebenarnya penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar keimanan. Terkadang ada orang yang beriman namun apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hatinya sama sekali tidak merasakan apa-apa. Karena keimanan itu dicampuri dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertawakal itulah yang mereka bergetar hatinya apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Lihat, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu yang apabila Allah Subhanahu wa taala disebut, nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebut, bukan hanya sekadar nama Allah, nama yang lain saja, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Hayy, Al-Qayyum. Apabila disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambah keimanan mereka dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Lihat, terakhir itu kepada Rabb mereka bertawakal. Kemudian dari ayat yang lain diterangkan apabila seseorang melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dia bersandar kepada dirinya atau kemampuan ia. Yang demikian itu tidaklah dikatakan orang yang bertawakal ketika ada kecemasan pada dirinya dari perbuatan tersebut dan masih dia bersandar kepada kemampuan dirinya, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi pekerjaan amalia yang lainnya. Ketika seseorang masih memiliki sifat seperti itu, dia masih bersandar kepada kemampuan dirinya terhadap apa yang dia bisa padanya, maka belum dikatakan tawakal. Belum dikatakan tawakal. Karena tawakal itu benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila kalian berazam, itu ada keinginan kuat melakukan usaha, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang bersandar kepadanya. Ini nanti tafadhal. Nanti kita akan buka tabirnya. Selama ini kita terkecoh dengan tawakal kita. Karena tingkatan-tingkatan tawakal itu ada.
kita terkecoh dengan apa yang kita berupaya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting sekali. Tawakal ini disebutkan oleh para ulama. Ibnu Qayyim mengatakan at-tawakkul nisfuddin. Tawakal itu setengah daripada agama. Tawakal itu setengah daripada agama. Wa nisfu tsani al-inabah. Setengahnya lagi adalah inabah. Inabah itu adalah ar-ruju' ila Allah. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ruju' ila ta'atillah. Itu kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka dua ini, tawakal dan inabah ini mencukupkan satu agama. Maka tidak boleh hanya sekedar tawakal tanpa rujuk, tanpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau menerangkan faddin al-isti'anatu wal ibadah. Karena agama itu dia ada isti'anah wal ibadah. Agama itu dua. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama. Agama itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang perbuatan kita. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal huwa al-isti'anah. Maka tawakal itu adalah memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tawakal. Kemudian al-inabah hiyal ibadah. Inabah itu adalah ibadah. Lihat beliau membagi, Masya Allah. Ini indah sekali. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim itu sangat indah sekali. Jadi agama itu, tawakal itu setengah dari agama. Inabah adalah setengahnya. Dan agama itu imma isti'anah wa imma ibadah. Jadi agama itu adalah isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah. Maka tawakal dia adalah isti'anah. Al-inabah dia adalah ibadah. Masya Allah. Jadi sempurnalah apa yang ada di dalam agama ini. Maka itulah kalimat yang sering kita baca dari ayat Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anah wa tawakkal. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beribadah, mengikhlaskan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Tidak akan sempurna tawakal seseorang tanpa tauhid. Sayati insyaallah nubayyinu lakum. Insyaallah kita akan menjelaskan sama antum semua bahwasanya benar-benar tidak akan sempurna tawakal itu kecuali dengan at-tauhid. Kecuali dengan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sahih, dalam hadis fi sahihain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, hadis tentang hadis 70,000 alladzina yadkhuluna jannah bighairi hisab. Hadis 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab, tanpa diperhitungkan. Mubasyaratan. Di antaranya adalah humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini hadis ini panjang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang para anbiya, bahwasanya dia melihat ada anbiya yang sekelompok orang mengikuti dia. Ada anbiya yang hanya 2 orang mengikutinya. Ada seorang nabi yang hanya 1 orang mengikutinya. Dan ada bahkan yang sama sekali tidak seorang pun mengikuti nabi tersebut. Nah, ini ibrah bagi kita semua, pelajaran bahwasanya dakwah itu tidak mesti antum harus diikuti.
Itulah dakwah. Kalau para nabi saja yang mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak ada pengikutnya, maka kita yang lebih rendah daripada mereka itu jangan berharap ada yang mengikuti kita sebanyak-banyaknya. Tujuan kita adalah penyampai, mubalik. Tujuan kita itu menyampaikan saja. Itulah tujuan. Itulah tujuan diutusnya Nabi dan Rasul. Apa yang telah mereka sampaikan risalah dari risalah Allah Subhanahu wa taala, maka telah sampai. Adapun yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kalau si fulan mendapatkan petunjuk melalui antum, walhamdulillah. Tapi kalau dia mendapatkan petunjuk dari saudaranya antum, maka itu juga walhamdulillah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka seorang mukmin itu jangan dia berpikir bahwasanya setiap dia berdakwah harus ada yang mengikuti dia. Jangan. Tapi berpikirlah bahwasanya engkau adalah penyampai, penyambung lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyambung lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diterangkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, lam yu'ta ahadun fid dunya khairum minan nubuwah. Wa ma ba'da nubuwah ma hunaka afdal minal ilm wal fiqh. Tidaklah ada yang diberikan yang lebih baik seorang pun yang lebih baik di muka bumi ini kecuali kenabian. Dia diberikan jadikan seorang nabi. Dan tidak ada setelahnya kecuali ilmu dan fikih. Ilmu dan fikih ini adalah warisan Nabi SAW. Dia adalah penyampai daripada Nabi SAW. Maka berbahagialah. Karena Nabi SAW tidak membebankan kita menyampaikan risalahnya dan orang harus mendapatkan hidayah melalui kita. Tidak. Tapi Nabi SAW menyampaikan kepada kita, kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Diterangkan oleh ulama dari hadis ini, ballighu, sampaikan. Apa yang antum bisa sampaikan? Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anni, dariku, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan orang yang menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kedudukan dan dia adalah penyambung lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang lebih mulia setelah kenabian kecuali ilmu, kecuali muballigh, orang yang menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambung lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada yang mengalahkan. Itulah dikatakan fikih, itulah dikatakan ilmu. Maka tidak ada yang lebih afdal setelah nubuah kecuali ilmu dan fikih. Walau ayat, meskipun satu ayat. Ini menunjukkan kata para ulama takhfif hadad din, menunjukkan keringanan agama ini. Meskipun satu ayat kita harus menyampaikannya. Inilah keringanan, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang antum harus menghafal jutaan hadis, ribuan hadis, satu hadis. Ketika ada satu ayat engkau memahaminya, kemudian engkau telah mengamalkannya dengan baik, maka sampaikanlah ayat tersebut. Sampaikanlah hadis Nabi SAW agar orang bisa mengamalkan dan bisa mendapatkan pahala, dan engkau juga bisa mendapatkan dari pahala yang mereka amalkan. Kemudian dari hadis yang panjang ini, maka kemudian kata Nabi SAW, aku melihat sekelompok yang sangat banyak sekali. Aku menyangka bahwasanya itu adalah umatku. Sawadun a'dham. Maka dikatakan, hadza qaumu Musa. Ini adalah kaumnya Musa. Kemudian aku melihat yang lebih besar lagi. Maka dikatakan kepadaku itu adalah kaummu. Mereka sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. 70.000 orang
masuk surga tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya, mungkin yang 70.000 orang itu orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Mungkin 70.000 orang itu yang dia memang Islam mulai dari awal. Mungkin dia tidak pernah bermaksiat. Akhirnya dia menunggu Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya dan menyampaikan bahwasanya mereka itulah yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Mereka itu adalah orang-orang la yastarkun, tidak meminta ruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur. Disebutkan juga dari riwayat yang lain wala yaqtaun, tidak kai apa pengobatan dengan besi panas di kepalanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabbnya, hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Semua yang tiga ini, istirqa, meminta ruqyah, yatatayyar. Yatatayyar ini kesyirikan. Tatayyar itu menganggap bahwasanya ketika ada burung ini burung hantu, burung gagak, dia melihat, wah ini hari ini kita sial, itu tatayyur. Dan dikiaskan dengan yang lain. Contoh dengan yang lain, dia melihat ada benang merah contohnya, oh ini benang merah dari mana ini berbahaya. Nah itu juga tatayyur, menganggap sial sesuatu. Atau dia melihat tiba-tiba ada kecelakaan. Nah ini dia menganggap ada keyakinan bahwasanya, wah ini kayaknya berbahaya ini. Ini ada sesuatu, kalau saya ini ada kecelakaan, kalau saya safar atau saya begini, bisa jadi saya juga seperti itu celaka. Lah, itu tidak boleh, itu keyakinan batil. Itu kiasan ala tatayyur. Kemudian tidak kayak, dan semua yang tiga ini menafikan tawakal. Ini tiga ini menafikan tawakal. Boleh seseorang meruqyah, boleh seseorang meminta ruqyah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan daripada apa? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian dari hadis Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala radhiyallahu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia mengatakan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik apa? Al-wakil. Qala lah Ibrahim hina alqa finnar. Inilah yang dikatakan Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api neraka, bukan api neraka, ketika dilemparkan ke dalam api, dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Penolong. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Dan ini juga yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka berperang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami. Di dalam sahih yang lainnya, fi sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi izzatik la ilaha illa antudullani atau antadallani anta hayyu alladzi la yamutu wal jin wal insi yamutun. Ini adalah doa yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan ketika dia ingin melakukan aktivitas atau dia ingin melakukan perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah aku berserah diri, dan kepada Engkau-lah aku beriman, dan kepada Engkau-lah aku bertawakal, dan kepada Engkau-lah aku kembali kepada Engkau-lah aku kembali. Aku kembali kepada Engkau, dan kepada Engkau-lah aku memusuhi, dan aku berlindung kepada Engkau, aku berlindung dengan kemuliaan Engkau yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, dan untuk menyesatkan diriku Engkau-lah yang maha hidup yang tidak mati. Adapun jin dan manusia semuanya itu akan mati."
Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah nama yang sangat mulia. Apabila seseorang meminta berdoa, dia mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa tersebut. Karena sifat inilah yang kembali pada seluruh sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayy yang maha hidup dan Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Kemudian diterangkan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikat daripada tawakal. Ini hadisnya, ini masih kita sebutkan ayat dan hadis-hadisnya. Nanti kita akan terangkan maknanya yang diterangkan oleh a'imah. Di dalam Sahih Tirmidzi dari hadis Umar radhiyallahu an marfu'an, Nabi sallallahu alaihi berkata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu khisaman wa taruhu bitanan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Yang mana burung itu di pagi hari dalam keadaan lapar, dalam keadaan kosong perutnya, dan pulang dalam keadaan kenyang. Itu hadis ini akan menerangkan nanti hakikat tawakal. Lihat burung, selalu diperumpamakan dengan burung karena burung ini adalah hewan yang baik, yang mana disebutkan berbagai macam dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan sebagian keutamaan burung tersebut. Di antaranya adalah burung hudhud. Dan juga ahlul jannah yang mereka makan ketika di jannah, di surga kelak, awal sekali yang mereka makan daging adalah daging burung. Daging burung. Nah, di dalam sunan Ashabu Sunan Tirmidzi wa Nasai wa ghairihima, Ibnu Majah atau Ibnu Hibban, dari Anas radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi." Siapa yang berkata, yaitu apabila dia keluar dari rumahnya, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah." Dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal kepadanya. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya, kekuatan, upaya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita, engkau telah diberikan hidayah, diberikan petunjuk, engkau telah dicukupkan dan engkau telah dijaga. Fayaqulu syaitan li syaitanin akhar, maka syaitan itu berkata kepada syaitan yang lainnya, kaifa laka birajul qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana engkau bisa mengganggu orang tersebut sementara orang itu telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan kecukupan dan telah dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang hanya mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini harusnya kita amalkan pada setiap kita keluar dari rumah. Mungkin kita lupa atau kita lalai dari doa-doa seperti ini. Inilah ada doa yang menjaga kita, yang senantiasa kita membaca doa tersebut. Kemudian kita menerangkan makna dan derajat tawakal. Ini dalil-dalil telah kita sebutkan, meskipun tidak semua dalil ini kita sebutkan dalil tentang tawakal karena dalilnya banyak sekali. Kita cukupkan apa yang penting-penting, apa yang bisa kita ambil daripada pembahasan di malam hari ini. Makna tawakal, derajat tawakal, dan apa yang dikatakan padanya di dalam tawakal tersebut. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan at-tawakkul amalul qalbi. Wa makna dzalik annahu amalun qalbiyun laysa biqaulil lisan wala amalil jawarih. Wala huwa min babil ulum wal idrak. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tawakal itu adalah amalan hati.
Maknanya adalah benar-benar dia itu amalan hati, bukan ucapan lisan, bukan juga amalan anggota tubuh. Tawakal itu bukan ucapan lisan dan bukan juga anggota tubuh. Dan dia bukan mimbabil ulum. Dia bukan ilmu yang nampak au idrak yang diperoleh, itu bukan. Tapi dia memang sesuatu yang ada di dalam hati. Itu adalah tawakal. Adapun lisan dan amalan-amalan jawari, maka dia tidak termasuk di dalamnya. Dan dia tidak termasuk di dalamnya. Di antara para ulama a'imma, di antara mereka ada yang menafsirkan dari tawakal tersebut yaitu bisukuni wa khumudi harakatil qalb. Harakati qalbi, yaitu dengan tenangnya gerakan hatinya. Tenang gerakan hatinya. Maka itulah dikatakan tawakal. Orang yang tenang ketika dia melakukan aktivitas atau ketika dia terkena ujian musibah atau dia telah melakukan upaya-upaya yang ingin dia raih padanya, ketika ada ketenangan hati, maka itulah tawakal. Tidak ada kecemasan. Kemudian atau sebagian mengatakan fayaqul at-tawakkal huwa intirahul qalb baina yadillah ka intirahil mayyit baina yadayil ghasil yuqallibuhu kaifa yasha. Tawakal itu seperti ini digambarkan. Tawakal itu adalah menyerahkan hatinya di antara Allah Subhanahu wa taala, itu menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana diserahkan mayit itu kepada orang yang memandikan. Lihat, ketika orang yang memandikan mayit, beliau memberikan contoh, itu membolak-balikkan mayit itu sekehendaknya, sesuai keinginannya. Maka si mayit itu tidak ada daya dan upaya. Hanya ada kerelaan terhadap orang yang memandikan. Maka seperti itulah hati seorang hamba. Hati yang bertawakal itu akan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya dia membolak-balikan hati tersebut dan hamba tersebut itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan benar-benar makna daripada tawakal. Di antaranya ada para ulama yang memaknai bahwasanya menafsirkan tawakal itu adalah ridha. Dia adalah ridha. Fayaqulu huwa ridha bil maqdur. Ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan olehnya. Segala sesuatu apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan olehnya, maka dia ridho. Baik takdir yang buruk menurut dia maupun takdir yang baik. Intabi ya ikhwah. Takdir binisbah ilallah. Takdir binisbah ilallah kullu hasan. Takdir dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua baik, tidak ada yang buruk. Karena tidak ada perbuatan sedikit pun yang buruk dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Jelas? Kemudian lakin binisbah ilal makhluk. Takdir dinisbahkan kepada makhluk, ada yang baik dan ada yang buruk. Dinisbahkan kepada makhluk. Tapi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang buruk, semua baik. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tercela. Intabi, tidak ada tercela. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan semua baik, tapi dinisbahkan kepada makhluk, takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kenapa ada yang buruk? Disebabkan ma'asi. Disebabkan kemaksiatan seorang hamba. Terjadi perbuatan yang buruk-buruk itu disebabkan dosa. Dia melakukan kemaksiatan itu disebabkan dosa. Afwan, sebabnya terjadi kemaksiatan, seorang hamba melakukan kemaksiatan itu sebabnya dosa. Dosa yang dia lakukan. Kemudian di sini indah sekali
Ucapan Ibnu Atha radhiyallahu an atau rahimahullah taala. Wa minhum man yufassiru tawakkal, yaitu sebagian ada yang menafsirkan tawakal itu bithiqa billah wa tu'maninati ilaih wa sukuni ilaih. Lihat. Ada yang menafsirkan tawakal itu thiqah. Apa thiqah? Terpercaya. Ada yang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, tumanina kepada Allah Subhanahu wa taala, sukun dan tenang kepadanya. Qala Ibnu Atha radhiyallahu an, at-tawakkul alla yadhhar fika inzi'ajun ila al-asbabi ma'a shiddati faqatik ilaiha. Lihat. Ini berharga sekali ini. Kata Ibnu Atha radhiyallahu an. Tawakal itu engkau tidak menampakkan kecemasan, kegelisahan di dalam hatimu kepada sebab-sebab. Engkau tidak ada kecemasan pada sebab-sebab yang engkau tempuh. Padahal bersamaan dengan itu engkau sangat butuh kepada sebab tersebut. Sangat engkau butuh terhadap sebab tersebut. Ini tawakal. Tawakal itu benar-benar menghilangkan segala kecemasan. Kalau masih ada kecemasan, was-was dari diri kita, karena tawakal diantaranya itu menghilangkan was-was, itu kesempurnaan tawakal. Ketika kita melakukan apa yang kita inginkan, misalnya amalan-amalan, saya ingin berhaji contohnya. Kita telah menempuh jalan-jalan untuk berhaji. Kemudian timbul kecemasan-kecemasan. Bisa jadi ini enggak bisa ya. Bisa jadi ini, waduh saya ini mungkin. Ini sebenarnya belum sempurna tawakal seseorang. Karena masih ada kecemasan di dalam dirinya. Sementara tawakal itu menghilangkan kecemasan. Dan dia penyandarannya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ketika ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan masih ada kecemasan di dalamnya, yakinlah itu bukan tawakal. Ketika engkau mengatakan saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada kecemasannya. Jadi tidak ini? Ya, nanti lihat saja jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu jadinya atau tidak, antum tetap ridho. Kalaupun itu menjadi musibah, apa yang antum tertimpa padanya dari perbuatan antum, maka dalam 4 keadaan yang dimiliki orang tertimpa musibah tersebut. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang terkena musibah itu 4 keadaan. 4 keadaan. Yang pertama adalah dia ridho. Ini tingkatan para anbiya wa rasul. Orang yang terkena musibah. Tidak ada orang yang terkena musibah itu dia bergembira, walhamdulillah. Kadang dia menangis, kadang dia bersedih, kadang dia meronta-ronta. Iya kan? Ini didapatkan pada tingkatan para anbiya wa rasul, ridho. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ikhlas. Orang yang terkena musibah. Tingkatan ini pada siddiqin atau siddikun. Orang-orang yang jujur. Di bawah tingkatannya para anbiya. Kemudian yang ketiga, orang yang terkena musibah itu dia sabar. Ini tingkatannya as-salihun. Orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh. Yang terakhir adalah tingkatan yang terkena musibah adalah orang-orang yang mengeluh. Ini adalah orang-orang soleh. Ini tingkatannya pada orang-orang fasik. Baru ketika terkena musibah, seandainya saya tidak kasih begini tadi, seandainya lo antum ini, mana ilmunya antum? Seandainya kita tidak lewat jalan ini, tidak macet. Antum ini, kalaupun itu antum anggap itu kemacetan suatu musibah, maka katakanlah qadarallahu wa syafa'al.
apapun yang menimpa antum dari sesuatu musibah, musibah kecil atau besar, maka ucapkanlah qadarallahu ma syafa'al. Itulah orang yang beriman. Ya. Fa in asabatkum musibah la taqul kadza wa kadza. Faqulu qadarallahu ma syafa'al. Apabila kalian tertimpa musibah, jangan kalian mengatakan begini dan begitu, seandainya kita begini, seandainya kita begitu, seolah-olah engkau tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan bisa menafikan tawakal dia. Itu larinya ke situ. Masya Allah, ini kalau kita bahas tawakal ini pembahasan yang berat sebenarnya. Hampir-hampir kita tidak masuk di dalamnya. Hampir-hampir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita orang-orang yang bertawakal kepadanya. Iya. Kadang kita juga terlalu bersandar kepada diri sendiri. Nah, ini juga menafikan kesempurnaan tawakal. Nanti kita akan bahas ini. Menghilangkan kecemasan. Padahal dia itu sangat butuh. Dia butuh terhadap sebab-sebab tersebut. Kemudian qala Dzannun rahimahullah taala huwa tarkul tadbiri nafsi wal ikhla'u min hauli wa quwwah. Tawakal itu kata beliau meninggalkan aturan-aturan jiwa dan menghilangkan dari kekuatan dirinya. Yang ada kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan untuknya. Kemudian naik lagi pada tingkatannya. Beliau mengatakan qala ba'duhum at-tawakkul ta'alluqu billahi fi kulli hal. Tawakal itu sangat bertergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan, itulah tawakal yang sebenarnya. Itulah tawakal yang sebenarnya. Ini sampai jam berapa ini? Sampai isya jam berapa? Hah, sudah masuk? Oh, sudah masuk. Qadarullah masyafal. Padahal ini baru awal-awal ini. Saya belum sampaikan apa lagi namanya? Sebab-sebab sahihnya tawakal. Yang mana yang tawakal yang sahih? Saya belum juga sampaikan. Ada tawakal, ada dikatakan tawakal bidayah, tawakal wasotatun, itu yang pertengahan, dan ada tawakal nihaya. Itu belum saya sampaikan. Belum lagi saya sampaikan derajat tawakal. Subhanallah. Dan memang pembahasan ini ikhwah tidak bisa hanya satu pertemuan. Benar. Ini pembahasan yang penting. Ini bukan pembahasan yang kita anggap ini saja, yang luar-luarnya saja hampir-hampir kita tidak masuk. Apalagi kalau sudah membahas yang masalah dalamnya. Mungkin kita tidak masuk sama sekali. Khair insyaallah. Cukup ya? Atau mau dilanjut? Azan dulu. Azan dulu baru? Aduh, kita ada pelajaran ya. Lughatul Arabiyyah. Tafadhal, siapa yang mau azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله yang sangat penting sekali yang saya harus sampaikan. Qala Abu Turab rahimahullah ta'ala, atau qala Abu Turab Al-Nakhshabi rahimahullah ta'ala, tawakkal itu huwa tarhul badan fil ubudiyah, itu merelakan tubuhnya dalam penghambaan, atau menghempaskan, melemparkan dirinya kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluqul qalb birrububiyah, hatinya tergantung kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa tuma'nina ilal kifayah, dan tenang kepada kecukupan yang Allah berikan kepadanya. Fa in u'tiya syakara wa in muni'a sabara. Apabila dia diberikan maka dia bersyukur. Apabila dia tercegah dari apa hal-hal yang dia inginkan maka dia bersabar. Itulah tawakal. Faja'aluhu murakkaban min khamsa umur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadi 5 perkara. Apa perkaranya? Qiyamu biharakatil ubudiyah. Dia menunaikan dengan perbuatan-perbuatan ubudiyah. Dengan ubudiyah, penghambaan. Aktivitas dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluqul qalbi bitadbiri rabb. Hatinya ketergantungan hatinya pada aturan-aturan Rabb-nya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala atur padanya, maka itulah ketergantungan hatinya kepadanya. Wa sukunu ila qada'ihi wa qadarihi, dan dia tenang. Tawakal itu dia tenangnya dia kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meronta-ronta, tidak terlunta-lunta dia. Ketika ada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, wa tuma'ninatihi atau tuma'ninatuhu, bisa juga dibaca tuma'ninatihi karena di sini khamsatu umurin, wa tuma'ninatuhu bi kifayatihi. Dia tenang terhadap apa yang Allah cukupkan kepadanya. Wa syakarahu idza uti'a, dan dia mensyukurinya apabila dia diberikan. Wa sabaruhu idza muni'a, dan dia bersabar apabila dia tidak mendapatkannya. Kemudian sebagian mengatakan
mengatakan ini sekarang sebab benarnya tawakal. Tadi makna-makna tawakal, sekarang sebab benarnya tawakal. Kata beliau, wa ajma'al qaum ala anna at-tawakkula la yunafi al-qiyami bil asbab. Dan umat sepakat bahwasanya tawakal itu tidak menafikan dengan menunaikan sebab-sebabnya. Tidak menafikan dengan menunaikan sebab-sebabnya. Karena di sana nanti ada tawakal yang dia tawakalnya apa? Adna tawakal, ada wasatut tawakal, ada a'la tawakal. Di antaranya a'la tawakal adalah la yunafi al-asbab, tidak menafikan sebab. Tidak menafikan sebab. La yasihu at-tawakkul illa ma'al qiyami biha. Tidak benar tawakal seseorang kecuali menunaikan sebab-sebabnya. Lihat, ini sebabnya. Tidak benar suatu tawakal kecuali harus dia tunaikan sebabnya, harus dia tempuh jalannya. Ada sebab yang dia tempuh. Wa illa fahuwa batalatun wa tawakkulun fasid. Kalau dia tidak menempuh sebabnya, maka itu dikatakan apa? Orang yang pengangguran. Tawakal yang fasid. Tawakal yang rusak. Atau dikatakan bahwasanya tawakal itu dia adalah fatawakkul qat'ul ala wakila at-tawakkulu qat'u alaiki al-qalbi bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu memutus ketergantungan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tergantung dengan sebab, maka itu bukan tawakal. Sebab adalah hanya dia tempuh saja, dia sarana wasilah. Tapi harus dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasu'ila Sahal anit tawakkul faqala qalbun 'asun ma'allahi bila 'alaqah. Tawakal itu hati yang hidupnya bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketergantungan kepada yang lain. Hati yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketergantungan kepada yang lainnya. Itulah tawakal. Tetapi dia harus menempuh sebab. Karena orang yang tidak menempuh sebab bukan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis dari Sahal Ibn Abdullah radhiyallahu an, atau asarnya dari Sahal Ibn Abdullah radhiyallahu an. Dia mengatakan, man ta'ana fil harqati faqad ta'ana fis sunnah. Siapa yang mencela upaya usaha, mencela perbuatan sebab, maka dia telah mencela sunnah. Wa man ta'ana fi tawakkul faqad ta'ana fil iman. Siapa yang mencela tawakal, maka dia telah mencela keimanan. Sebabnya apa? Fatawakkulu halun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawakal itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawakal. Itulah keadaan Nabi. Wal kasbu sunnatuhu. Dan upaya, usaha itu sunnah Nabi. Tawakal itu keadaan Nabi. Upaya, usaha itu sunnahnya. Kemudian, faman amila ala halihi fala yatrukunna sunnatahu. Barang siapa yang mengamalkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan meninggalkan sunnahnya. Siapa yang bertawakal, maka jangan dia meninggalkan usaha. Jangan meninggalkan sebab. Karena kalau meninggalkan sebab itu bukan tawakal namanya. Amani, angan-angan. Tapi sebagian ulama mengatakan dia meninggalkan sebab tanpa menempuh sebab, dia termasuk tawakal, tapi adna tawakal. Tawakal yang paling rendahnya. Yang terakhir ya ikhwah. Ini yang sangat indah. Perhatikan. Tawakal huwa taslim li amri rabbih wa qada'ihi. Tawakal dia taslim, kerelaan terhadap perkara Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan di antaranya ada yang mengatakan tawakal huwa tafwid ilaihi fi kulli hal. Tawakal itu tafwid.
menyerahkan kerelaan sepenuhnya pada setiap keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada setiap keadaan. Itu tafwid. Ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Semuanya bermakna bersandar, rela dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bima'an wahid. Tapi ada tingkatannya, ini ternyata bertingkat. Kata beliau, lihat. Minhum man ja'ala at-tawakkul bidayatan wa taslim wasatatan wa tafwid nihayatan. Di antara mereka ada yang menjadikan tawakal ini permulaan, taslim pertengahan, dan tafwid bidot, tafwid itu dengan akhir. Semua bimakna wahid, tapi a'la daraja at-tafwid. Menyerahkan serela-relanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini yang paling indahnya. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala. Berkata Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala, tawakkal salasu darajat. Tawakal itu 3 derajat. Pertama at-tawakkal, thumma taslim, thumma tafwid. Pertama itu tawakal itu sendiri. Kemudian taslim, kemudian tafwid. Kata beliau, fal mutawakkil yaskuni ila wa'dihi. Maka orang yang bertawakal itu tetap tenang terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wa'di, janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahibut taslim yaktafi bi ilmihi. Maka orang yang taslim itu cukup dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahibut tafwid yardu bi hukmihi. Orang yang tafwid itu ridho dengan hukumnya, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah yang paling terakhir. Kemudian diterangkan lagi, fatawakkul bidayah. Maka tawakal itu permulaan, awal. Wa taslim wasatutun. Taslim itu adalah pertengahan. Kemudian wa tafwid nihayah. Tafwid itu adalah akhir daripada tawakal. Fatawakal sifatul mu'min. Tawakal itu sifatnya kaum muslimin, kaum mukminin. Itu sifatnya. Wa taslim sifatul aulia. Taslim itu sifatnya para wali. Para wali. Wa tafwid sifatul muwahhidin. Adapun tafwid sifatnya apa? Ahlu tauhid. Sifatnya ahlu tauhid. Kemudian diterangkan lagi at-tawakkul sifatul awam. Tawakal itu sifatnya masyarakat, sifatnya orang-orang umum. Semuanya itu adalah tawakal. At-taslim sifatul khawas. Taslim itu sifatnya orang-orang khusus. Kemudian wat tafwid sifatul khasatul khas atau khasatil khas. At-tafwid itu sifatnya orang yang khusus, lebih khusus lagi. Orang yang khusus lebih khusus lagi, itu adalah tafwid. Kemudian at-tawakkul sifatul anbiya. Tawakal itu sifatnya para anbiya. Sifatnya para anbiya. Kemudian at-taslim sifatul Ibrahim. Taslim itu sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa tafwid sifatul nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada kulluhu kalaman daqqaq. Dan tafwid itu adalah sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak tertinggi adalah tafwid. Tawakal, taslim, wa tafwid. Inilah derajatnya daripada tawakal. Ini derajat a'lanya ya. Ada yang tawakal, ada yang taslim, ada yang tafwid. Sudah dulu ya. Masih banyak. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan yang kita sampaikan, ada kesalahan-kesalahan yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengar dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu taala alam bissawab walhamdulillah.